Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Aditya Indah Wulandari dari kelas 12-13. Perkenalkan, nama saya Atin Nurhidayah dari kelas 12-14 sebagai moderator pada acara debat kandidat calon ketua dan wakil ketua OSIS SMK Negeri 1 Karanganyar periode 2020-2021 yang akan memandu debat pada kali ini. Kepada calon kandidat ketua dan wakil ketua OSIS SMK Negeri 1 Karanganyar masa bakti 2020-2021 mohon menempatkan diri. Kandidat pertama dari Tata Busana atas nama Ulfi Nur Isnaini dan Widowati. Beri tepuk tangan yang meriah. Langsung menempatkan diri. Kandidat kedua dari pengurus OSIS atas nama Gilang Pramudia Pradana dan Meisi Ardana Mulia. Kandidat ketiga dari bisnis daring dan pemasaran atas nama Dian Oktaviana dan Septina Devani. Kandidat keempat dari multimedia atas nama Kanisa dan Pamela Hana. Untuk para kandidat, yang kandidat ketua sebelah kanan ya. Untuk menghangatkan suasana, kita jargon terlebih dahulu ya. Silakan berdiri untuk kandidat. Pilkada 2020, stop golput, sukseskan pemilihan di rumah aja. Yes. SMK bisa. SMK hebat. SMK bisa hebat. SMK Negeri 1 Karanganyar luar biasa. Boleh duduk kembali. Berikut akan kami bacakan tata tertib debat calon ketua dan wakil ketua OSIS SMK Negeri 1 Karanganyar. Pertama, memakai baju batik dan bawahan hitam. Kedua, tim kampanye dilarang melakukan keributan. Ketiga, menyampaikan visi misi dan diberi waktu 5 menit. Yang keempat, kandidat bersikap sopan dan tidak merendahkan kandidat lainnya. Yang kelima, kandidat dapat mengangkat tangan apabila ingin menjawab pertanyaan. Yang keenam, menjawab pertanyaan dengan sopan dan santun. Yang ketujuh, dalam sesi sanggah menyanggah hanya boleh menyanggah 2 kali. Yang kedelapan, dilarang menyinggung isu dan sara. Yang kesembilan, didiskualifikasi apabila tidak datang mengikuti debat selama lebih 15 menit. Dan yang terakhir, mengikuti debat dari awal sampai akhir. Debat akan kami mulai dari jam dan waktu mulai dari sekarang. Dan akan kami gelar selama 90 menit. Akan saya bacakan segmen-segmen debat pada kali ini. Segmen pertama, perkenalan dan pemaparan visi dan misi masing-masing calon kandidat. Segmen kedua, calon kandidat ketua dan wakil ketua OSIS akan menjawab pertanyaan yang dibacakan oleh moderator dan akan dijawab oleh masing-masing kandidat.
Segmen ketiga, moderator akan memberikan 2 pertanyaan yang masing-masing akan dijawab oleh kandidat dengan ketentuan yang bisa menjawab cepat. Segmen keempat, sanggah menyanggah, moderator akan membacakan pertanyaan yang akan dijawab oleh kandidat yang telah ditentukan dan jawaban dari kandidat yang akan disanggah oleh kandidat lain yang ditentukan juga. Segmen terakhir, kandidat akan diberi pertanyaan oleh tamu undangan. 1 pertanyaan dari Bapak Ibu Guru Kapro untuk seluruh kandidat. 3 pertanyaan dari perwakilan perangkatan perjurusan untuk kandidat yang ditunjuk. Terima kasih. Untuk segmen terakhir, silakan nanti dari perwakilan perangkatan perjurusan dari kelas 10, 11, dan 12 menyiapkan 1 pertanyaan. Nanti bebas boleh ditunjuk untuk kandidat nomor berapa. Dan nanti untuk Bapak Ibu Guru Kapro, nanti diberi 1 pertanyaan yang akan dijawab oleh keempat kandidat semua. Untuk menyingkat waktu, langsung saja kita mulai dalam sesi pertama. Segmen pertama, perkenalan dan pemaparan visi dan misi masing-masing calon ketua dan wakil ketua OSIS untuk memaparkan biodatanya, antara lain nomor urut, nama, kelas, serta perwakilan kandidat dari. Bisa dimulai dari nomor urut pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfi Nur Isnaini dari kelas 11-10, perwakilan dari Tata Busana. Perkenalkan, nama saya Widowati dari kelas 11-9, perwakilan dari Tata Busana. Kami calon kandidat Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS periode 2020-2021 dengan nomor urut 1. Visi kami adalah menjadikan OSIS SMK Negeri 1 Karanganyar menjadi organisasi yang religius, dinamis, integritas, progresif, dan solid. Untuk melaksanakan visi kami mempunyai 4 misi. Yang pertama, mengutamakan ketuhanan Yang Maha Esa dalam setiap aspek. Yang kedua, merangkul seluruh warga SMK Negeri 1 Karanganyar bekerja sama untuk meningkatkan dan mempertahankan citra sekolah. Yang ketiga, mewadahi penyaluran aspirasi, bakat, dan kreativitas siswa. Dan yang keempat, melanjutkan dan meningkatkan kualitas program kerja. Kami juga memiliki moto. Moto kami adalah bekerja dengan tepat, cepat, dan kreatif. Kami rasa cukup sekian perkenalan dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kandidat nomor urut 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Gilang Pramudia Pradana dari kelas 11 Multimedia 2. Perkenalkan, nama saya Meisi Ardana Mulia dari kelas 11-13 Multimedia 3. Saat ini, kami sebagai calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS perwakilan dari pengurus OSIS. Di sini kami akan menyampaikan visi dan misi dari nomor undi 2. Visi, menjadikan OSIS SMK Negeri 1 Karanganyar yang berasaskan kepemimpinan, kekeluargaan dalam berdemokrasi sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berlandaskan ketuhanan. Misi 1. Meningkatkan rasa iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menjadi teladan bagi seluruh anggota OSIS SMK Negeri 1 Karanganyar.
3. Menampung dan mengembangkan aspirasi siswa-siswi SMK Negeri 1 Karanganyar. 4. Menjalin kerjasama antar ekstrakurikuler dengan baik. Dan yang kelima, meningkatkan rasa nasionalisme kepada pengurus OSIS. Seperti itu visi dan misi kami. Kami juga mempunyai moto, yaitu Unity Spirit Good communication, and Positive Relation, yang artinya semangat persatuan komunikasi yang baik, dan hubungan yang positif. Terima kasih dari nomor undi dari 2. Sekian dari kami. Billahi taufik walhidayah waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Oktaviana Putri dari kelas 11-6, perwakilan dari Bisnis Daring dan Pemasaran. Perkenalkan, saya Septina Devani dari kelas 11-7, jurusan Bisnis Daring dan Pemasaran 2. Kami di sini sebagai calon kandidat Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS nomor urut 3 tahun periode 2020-2021. Visi kami adalah membantu memajukan SMK Negeri 1 Karanganyar dan menjadikan siswa-siswi SMK Negeri 1 Karanganyar yang berkarakter takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, jujur, kreatif, dan bertanggung jawab. Dan misi kami berdua adalah 1. Mengutamakan aspek keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menjadikan pengurus OSIS sebagai tauladan kedisiplinan bagi seluruh siswa-siswi SMK Negeri 1 Karanganyar. 3. Mengembangkan bakat yang dimiliki melalui ekstrakurikuler. 4. Memajukan prestasi dalam segala bidang. 5. Melanjutkan, memperbaiki, dan berkualitas program kerja OSIS yang sudah dilaksanakan maupun belum agar menjadi lebih berkualitas. Dan moto kami adalah berbeda untuk bersatu, bersatu untuk tujuan yang sama. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanisa dari kelas 11-11 kompetensi keahlian multimedia. Perkenalkan, nama saya Pamela Hana Mulia dari kelas 11-12 kompetensi keahlian multimedia. Kami di sini akan menyampaikan visi, misi, dan moto kami sebagai kandidat calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS SMK Negeri 1 Karanganyar. Yang pertama, visi, bertakwa, berakhlak mulia, dapat dipercaya, disiplin, berkarakter, dan peduli terhadap lingkungan. Yang kedua, misi, 1. Menjadikan organisasi OSIS sebagai penyaluran wadah minat, kreativitas, dan bakat siswa. Yang kedua, menjadikan pengurus OSIS sebagai pribadi yang berakhlak mulia, jujur, adil, dan dapat dipercaya. 3. Menjadikan organisasi OSIS sebagai organisasi yang mampu mengharumkan nama sekolah. Dan yang keempat, menjadikan pengurus OSIS sebagai teladan sekaligus relawan dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan baik di sekolah maupun di masyarakat. Dan kami memiliki moto yaitu berpikir positif dan terus berkarya untuk perubahan yang lebih baik. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh kandidat yang telah menyampaikan perkenalan dan visi misinya. Memasuki segmen kedua.
Calon ketua dan wakil ketua OSIS akan menjawab pertanyaan yang dibacakan oleh moderator. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja. Pertanyaan pertama kepada moderator, kepada kandidat nomor 4. Mohon pertanyaan dari kami dipahami. Pertanyaannya, tolong jelaskan apa alasan kalian ingin menjadi ketua OSIS? Sebelumnya, kami ingin menjawab pertanyaan dari moderator. Alasan kami ingin menjadi Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS SMK Negeri 1 Karanganyar, yaitu yang pertama, tentunya untuk memajukan sekolah. Serta kami ingin memecahkan permasalahan yang dirasa kami seperti kebersihan di setiap kelas karena kita sistemnya moving class. Kami menggalakkan agar tidak meninggalkan sampah dimanapun. Baik, sudah. Terima kasih, beri tepuk tangan yang meriah untuk kandidat nomor 4. Pertanyaan selanjutnya, tolong diperhatikan kepada kandidat nomor 3. Jika kalian terpilih menjadi ketua OSIS, planning apa yang akan kalian lakukan selanjutnya di masa jabatan kalian? Bisa dipahami? Baik. Sebelumnya, kami di sini akan menjawab pertanyaan dari moderator. Apabila kami menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, kami mempunyai planning ingin menjaga dan mengharumkan nama baik sekolah dan bekerja sama dengan ekstrakurikuler untuk menjalankan kegiatan yang lancar. Serta kami akan mengajak para siswa untuk meningkatkan prestasi setinggi mungkin, baik itu akademik maupun non-akademik. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kandidat nomor urut 3. Pertanyaan selanjutnya, mohon diperhatikan kepada kandidat nomor urut 1. Jika kalian terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS, bagaimana cara kalian agar aspirasi dari seluruh warga sekolah bisa terrealisasikan? Bisa dipahami atau mau diulang? Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari moderator. Agar aspirasi dapat terrealisasikan, kami akan membuat kotak suara, dan karena ini sedang masa pandemi, kami akan membuat masukan melalui website maupun DM Instagram untuk bisa sama-sama mengetahui apakah yang memecahkan masalah. Supaya kita bisa merealisasikan tadi, kita membuat akun melalui Instagram, dan kita akan membaca satu persatu apa yang dikirim ke kita, dan kita akan memberikan solusinya dengan cara membalas itu DM-nya satu persatu. Oke, baik, terima kasih. Beri tepuk tangan yang meriah kepada kandidat nomor urut 1. Pertanyaan terakhir untuk kandidat nomor 2. Mohon diperhatikan pertanyaannya. Mohon dijawab dengan kesungguhan hati. Apakah pantas kalian menjadi ketua dan wakil ketua OSIS dan dapat memimpin OSIS periode 2020-2021? Bisa dijawab? Izin menjawab atas pertanyaan dari moderator. Bismillahirrahmanirrahim, kami mampu dan yakin untuk
menjadi Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS SMK Negeri 1 Karanganyar periode 2020 dan 2021. Izin menambahkan, dan kami yakin kami akan memberikan solusi yang terbaik untuk kemajuan sekolah, terutama SMK Negeri 1 Karanganyar. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban dari masing-masing kandidat. Untuk menghangatkan suasana, sebelum masuk segmen selanjutnya, alangkah lebih baiknya kita yel-yel terlebih dahulu. Milkoi 2020. Stop golput, sukseskan pemilihan di rumah aja. Yes! Selanjutnya segmen ketiga, moderator akan memberikan 2 pertanyaan yang masing-masing akan dijawab oleh kandidat dengan ketentuan yang bisa menjawab cepat. Pertanyaan akan kami bacakan terlebih dahulu, dan jika sudah selesai pertanyaannya, langsung angkat tangan. Dimohon para tamu undangan menjadi saksi di antara mereka yang tercepat siapa. Pertanyaan pertama, mohon diperhatikan dan dipahami pertanyaan dari saya. Jika kalian terpilih menjadi ketua OSIS, apa yang kalian lakukan agar seluruh ekstra bisa bekerja sama dengan baik? Bagaimana? Kandidat nomor 2, silahkan menjawab. Sebelumnya izin menjawab, jika kami terpilih menjadi Ketua OSIS Masa Bakti 2020-2021, cara kami agar meningkatkan rasa kerjasama dengan ekstrakurikuler di SMK Negeri 1 Karanganyar adalah dengan mengadakan kumpul rutin selama 1 bulan sekali, di mana kumpul tersebut bertujuan untuk meningkatkan rasa kerjasama kepada pengurus OSIS dengan para ekstrakurikuler di SMK Negeri 1 Karanganyar. Izin menambahkan, dan kami akan membuat program kerja bersama dan bertujuan untuk saling merekatkan antara pengurus OSIS dan ekstrakurikuler lain. Terima kasih. Baik, beri aplaus meriah untuk kandidat nomor 2. Selanjutnya pertanyaan kedua, bagaimana cara kalian agar OSIS SMK Negeri 1 Karanganyar dipandang baik di dalam sekolah maupun luar sekolah? Kandidat nomor 2, silahkan menjawab. Izin menjawab, cara kami jika kami terpilih menjadi Ketua OSIS Masa Bakti 2020-2021 agar pengurus OSIS atau kepengurusan OSIS SMK Negeri 1 Karanganyar dipandang baik di luar maupun di dalam. Untuk di luar, kami akan lebih mengaktifkan kegiatan dalam bersosial media, terutama dalam masa pandemi ini. Kami akan terus mengulas secara aktif, kreatif dan inovatif bagaimana cara kita untuk mengaktifkan kegiatan dalam bersosial media untuk berpartisipasi kepada para anggota OSIS SMK Negeri 1 Karanganyar. Dan di intern sendiri pun kami akan melakukan kegiatan membuat program kerja, bagaimana program kerja tersebut bertujuan untuk bagaimana mengingatkan seluruh anggota atau warga SMK Negeri 1 Karanganyar dan bisa dikenal lebih dari itu dan dikenal dari ekstern dari luar, bagaimana SMK itu menjadi bagus dan solid untuk bekerja dalam program kerja yang kami buat. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kandidat nomor 2. Langsung saja masuk segmen keempat,
yaitu sanggah menyanggah. Moderator akan membacakan pertanyaan yang akan dijawab oleh kandidat yang ditentukan, dan jawaban dari kandidat akan disanggah oleh kandidat yang lain yang ditentukan juga. Untuk pertanyaan pertama, untuk kandidat nomor urut 1 dan akan disanggah oleh kandidat nomor urut 2. Untuk pertanyaan kedua, pertanyaan untuk kandidat nomor 4 dan disanggah oleh kandidat nomor 3. Langsung saja kepada pertanyaan pertama. Mohon diperhatikan kepada nomor urut 1 dan kepada nomor urut 2. Diperhatikan jawaban dari kandidat nomor urut 1. Pertanyaan pertama. Jika kalian terpilih menjadi ketua OSIS dan ada teman-teman kalian yang membuat kesalahan yang sangat merugikan bagi kepengurusan OSIS, mana yang akan kalian pilih? Kuantitas atau kualitas? Berikan alasannya. Jika kami terpilih menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, kami akan memilih kualitas. Karena untuk tetap menjaga kualitas OSIS SMK Negeri 1 Karanganyar, pengurus OSIS SMK Negeri 1 Karanganyar agar tetap tercermin suatu organisasi yang berkualitas. Dan karena jika kualitas kita organisasi OSIS terlihat baik, maka kita itu akan dipandang baik, dan jika organisasinya itu sudah jelek, kita maka akan terlihat dinilai jelek terus, makanya kita memilih kualitas. Terima kasih kepada kandidat nomor 1 atas jawabannya. Kepada kandidat nomor 2, silakan menyanggah. Izin menyanggah dari jawaban kandidat nomor 1. Bila kami memilih kualitas dan mengedepankan kuantitas. Seperti itu. Maaf sebelumnya mau menyanggah, tadi kan pihak kandidat 1 memilih yang pertama kuantitas, kualitas. Andai kalian mementingkan kualitas, tetapi si teman kalian yang memiliki kesalahan fatal tersebut benar-benar memiliki kesalahan dan tindakan yang telah ia lakukan dan tidak dapat diubah, tindakan lanjut kalian menghadapi persoalan tersebut? Terima kasih. Bisa dijawab? Kami akan melakukan musyawarah bersama guru pembimbing bagaimana tindakan yang akan kami lakukan untuk seorang itu demi mengedepankan kualitas organisasi. Bisa disanggah kembali atau sudah cukup? Izin menyanggah. Jika kalian menindaklanjuti dengan guru pembimbing tadi katanya, padahal pengurus OSIS dibentuk, adanya pelantikan, dan itu ada pengucapan sumpah untuk menyelesaikan periode bersama-sama, tetapi jika kalian tidak disetujui oleh guru pembimbing kalian bahwa tindakan kalian tersebut salah, apa yang akan kalian tindak lanjuti kembali? Terima kasih. Kami akan mengurus sendiri dengan cara memberikan sanksi dan mengetahui sebab apakah yang menyebabkan dia melakukan kesalahan tersebut. Sudah. Terima kasih kepada kandidat nomor urut 1 yang telah menjawab pertanyaan dengan baik. Beri aplaus yang meriah. Terima kasih kepada kandidat nomor 2 atas sanggahannya. Kemudian
Saya ingatkan kembali, silakan untuk para perwakilan perangkatan perjurusan untuk mempersiapkan pertanyaan yang nanti bisa kalian tunjuk langsung kandidat nomor berapa yang kalian pilih dari kelas 10, 11, dan 12. Dan kepada Bapak Ibu Guru, silakan nanti memberi satu pertanyaan untuk seluruh kandidat. Pertanyaan kedua, pertanyaan akan dijawab oleh nomor urut 4 dan akan disanggah oleh nomor urut 3. Mohon pertanyaan dari kami dipahami dan dimengerti. Kepada nomor urut 3, jawaban dari nomor kandidat 4 mohon dipahami. Pertanyaan kedua, jika kalian terpilih menjadi ketua OSIS dan dalam program kerja kalian yang sudah kalian rapatkan dan ternyata tidak disetujui oleh pihak sekolah, apa yang akan kalian lakukan? Bisa dipahami? Silakan dijawab. Terima kasih pertanyaan dari moderator. Kami akan menjawab pertanyaannya. Jika tidak disetujui dari pihak sekolah, kami akan terus melaksanakan revisi dan menganalisis kenapa tidak disetujui program kerja kita. Izin menambahkan, apabila dalam program kerja kami tidak disetujui oleh pihak sekolah, maka kami akan mencari poin yang tidak disetujui tersebut dan kami akan memperbaiki ataupun merubah agar sesuai dengan sekolah. Serta kami juga mencari solusi agar program tetap berjalan dengan lancar. Terima kasih. Baik, bisa disanggah kandidat nomor urut 3. Izin menyanggah. Kalian tadi kan merevisi, berarti kan ada bagian yang masih sama kalau kegiatannya tidak disetujui. Apabila kalian sudah merevisinya atau merubahnya, kalau tetap tidak disetujui bagaimana? Terima kasih. Saya akan menjawab sanggahan dari kandidat nomor urut 4. Apabila setelah kami merevisi program kerja kami dan tetap tidak disetujui oleh pihak sekolah, maka kami akan meminta saran ataupun solusi agar kami bisa berkomunikasi dengan pihak sekolah bagaimana program kerja yang harusnya kami buat. Serta kami mencari solusi, alangkah baiknya tetap berjalan atau kita ganti dengan program kerja yang lain. Gitu, terima kasih. Mau disanggah lagi dengan kandidat nomor urut 3 atau sudah merasa puas? Sudah. Terima kasih, telah berakhir segmen keempat. Untuk memasuki segmen terakhir atau segmen kelima, silakan dari Bapak Ibu Guru ataupun dari perwakilan perangkatan perjurusan untuk menyetorkan nama dan pertanyaan kepada panitia di depan. Dari perangkatan perjurusan ada yang mau ditanyakan? Silakan ke depan dulu. Ada lagi? Dari kelas berapa, Kak? Kelas 11. Tinggal kelas 10 dan kelas 12, silakan. Dari kelas 12. Tinggal dari kelas 10. Sudah? Silakan untuk para yang mau memberi pertanyaan, silakan ke sini dulu.
Nanti sebut nama, kelas, dan pertanyaan yang akan dijawab oleh kandidat nomor berapa, gitu ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Muiz dari kelas 11 Multimedia 1. Pertanyaan saya, setiap organisasi berdiri pasti memiliki fungsi. Dan saya ingin bertanya, menurut calon kandidat ketua OSIS, apa fungsi dari didirikannya organisasi OSIS? Dan bagaimana pendapat Anda mengenai 1 tahun pengalaman Anda menjadi warga SMK Negeri 1 Karanganyar? Apakah organisasi OSIS sudah sesuai dengan fungsi tersebut? Pertanyaan saya berikan kepada kandidat nomor 2. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan kepada nomor undi 2. Kami akan menjawab fungsi dari pengurus OSIS. Fungsi dari pengurus OSIS yaitu sebagai tangan kanan sekolah ataupun penggerak suatu organisasi dan menjadi organisasi dalam satu-satunya di sekolah. Dan tujuan? Izin menjawab, tujuan didirikannya organisasi OSIS adalah menggerakkan kegiatan di lingkungan sekolah, terutama di SMK Negeri 1 Karanganyar, di mana kita dapat menghandle, mengatur bagaimana jalannya suatu acara untuk kemajuan SMK Negeri 1 Karanganyar. Dan didirikannya OSIS tersebut menurut saya merupakan jembatan antara siswa dan sekolah, di mana pengurus OSIS dibentuk adalah menampung dan mendirikan aspirasi dari siswa-siswi untuk kemajuan sekolah dan untuk kepentingan sekolah dan meningkatkan rasa kebersamaan warga SMK Negeri 1 Karanganyar dan meningkatkan rasa kerjasama para anggota OSIS SMK Negeri 1 Karanganyar. Terima kasih. Sudah puas sebelumnya? Mau lagi? Sebelumnya saya ingin menyanggah, sebagian besar dari jawaban kandidat nomor 2 itu kurang tepat, karena OSIS itu adalah sebuah organisasi yang bertugas untuk menghandle kegiatan di intrasekolah dan membantu sekolah dalam melaksanakan tugas. Sedangkan untuk tugas dari menampung aspirasi siswa itu ada organisasi tersendiri di tingkat SMA maupun SMP, yaitu MPK. Sedangkan fungsi dari OSIS sendiri itu adalah menghandle dari program kerjanya dan harus berkaitan atau yang berpartisipasi itu tuh tidak hanya pengurus OSIS, tetapi OSIS sendiri. Dan mayoritas dari tujuan yang disampaikan oleh kandidat nomor 2 itu adalah tujuan dan fungsi dari pengurus OSIS, bukan OSIS. Karena OSIS anggotanya adalah siswa-siswi SMK Negeri 1 Karanganyar. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Muiz atas pertanyaannya. Beri tepuk tangan yang meriah kepada kandidat nomor urut 2 yang telah menjawab pertanyaan. Untuk selanjutnya, bisa duduk kembali yang sudah memberikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Tulsiwulandari dari kelas 12 4 OTKP 1. Saya ingin menanyakan, menurut Anda, pemimpin yang baik itu yang bagaimana? Pertanyaan untuk kandidat nomor 2. Terima kasih. Izin menjawab, pemimpin yang bagaimana, yang benar, yang baik, dan yang seharusnya. Menurut saya pribadi, pemimpin yang benar adalah pemimpin yang amanah, pemimpin yang dapat dipercaya, dan pemimpin yang dapat mengatur para bawahannya agar dapat bersama-sama menggerakkan sekumpulan organisasi tersebut agar dapat menjunjung tinggi rasa tanggung jawab kebersamaan demi kemajuan sekolah.
izin menambahi juga, bagaimana apa itu pemimpin yang benar. Sama seperti dikatakan partner saya tadi, saya menjawabkan sedikit saja. Pemimpin yang benar itu pemimpin yang tanggung jawab dan yang selalu memegang janjinya dan tidak banyak janji dan bisa dibuktikan dengan baik dan benar dan bisa merealisasikan visi dan misinya. Terima kasih. Kalau Anda memang pemimpin yang benar, maka tolong deskripsikan diri Anda dalam 3 kata. Terima kasih. Dalam 3 kata. Tiga kata. Baik. Tiga kata dari kami yaitu amanah, bertanggung jawab. 3 kata. Amanah, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya. Oke, seperti itu. Bisa diulang kembali 3 katanya? Amanah, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya. Oke, terima kasih. Beri aplaus yang meriah kepada kandidat nomor urut 2. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan untuk kandidat nomor 4. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Febri Pujulstari dari kelas 10 AKL 2. Kandidat 4 tadi mengajukan program kerja selalu memantau kebersihan di sekolah. Bagaimana caranya di masa pandemi ini, seumpama masa pandemi ini berkepanjangan, padahal masa jabatannya dalam 1 tahun itu, seumpama saja 1 tahun itu pandemi terus, jadi masih PJJ, gimana? Terima kasih. Izin menjawab. Berkaitan dengan misi kami. Berkaitan dengan misi kami yang keempat, yaitu menjadikan pengurus OSIS sebagai teladan sekaligus relawan dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan baik di sekolah maupun di masyarakat. Pertanyaannya tadi, apabila pandemi ini berkepanjangan, benar? Ya. Maka tadi kan misi kami itu tidak hanya di sekolah, tetapi juga di masyarakat. Apabila kami terpilih menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS SMK Negeri 1 Karanganyar, maka secara langsung mungkin kami tidak akan bisa mewujudkan misi kami yang berkaitan dengan sekolah. Maka kami bisa mewujudkan misi kami yang di masyarakat. Misalkan kami memberikan amanah kepada pengurus OSIS agar selalu menjaga kebersihan, terutama di rumah masing-masing. Dan apabila nanti ada kegiatan sosial, maka kami juga akan terus mengingatkan kepada pengurus OSIS agar tidak meninggalkan sampah dimanapun ketika mereka berada. Saya rasa cukup jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kandidat nomor urut 4. Beri aplaus yang meriah. Untuk pertanyaan selanjutnya, perwakilan dari Bapak Ibu Guru memberi 4 pertanyaan untuk seluruh kandidat. 1 pertanyaan untuk seluruh kandidat. Oke, saya mewakili dari Bapak dan Ibu Guru untuk supaya calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS SMK Negeri 1 Karanganyar tidak terlalu tegang, kita yel-yel dulu. Ya, siap? Oke. SMK bisa. SMK hebat. SMK bisa hebat.
kasih, silakan duduk kembali. Di sini saya memperkenalkan diri dulu. Saya Ibu Sri Murgiwati, ingin bertanya kepada keempat seluruh kandidat calon ketua dan wakil ketua OSIS SMK Negeri 1 Karanganyar periode 2020-2021. Yang pertama, bagaimana cara kalian untuk membagi waktu antara kegiatan dengan proses belajar kalian? Yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara kalian nantinya setelah menjadi ketua dan wakil ketua OSIS periode tahun 2020-2021 itu untuk memajukan, ikut serta memajukan sekolah SMK Negeri 1 Karanganyar yang kita banggakan. Demikian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Pertanyaan bisa dijawab oleh kandidat 1 terlebih dahulu, kemudian nanti berurutan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Murgi. Untuk membagi waktu, kita harus mengutamakan yang lebih penting dulu. Misalkan dalam mengerjakan tugas, manakah yang lebih penting atau manakah yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Sama halnya dengan berorganisasi. Misalkan kita dihadapkan dengan besok mau ulangan dan nanti akan menyelenggarakan pentas seni. Manakah yang kita dulukan, belajar atau mengurusi pentas seni untuk pagelaran yang akan datang di minggu depan? Maka kita akan mengedepankan belajar untuk ulangan tersebut daripada untuk kegiatan. Yang kedua, untuk membantu memajukan SMK, kita membuat kegiatan yang berupa pagelaran seni untuk mengasah bakat bagi siswa yang memiliki bakat di bidang seni, dan nanti akan diadakan perlombaan olimpiade dalam tingkat SMK dalam satu sekolah SMK di 1 Karanganyar. Misalkan matematika, nanti kita akan mengetahui siapa saja yang memiliki bakat-bakat tersebut nanti akan mengikuti olimpiade tersebut atau lomba tersebut. Jadi kita bisa ikut mengembangkan bakat dan kreativitas siswa SMK Negeri 1 Karanganyar. Menurut saya cukup. Terima kasih saya ucapkan untuk Ibu Murgi. Saya menjawab soal nomor 1, bagaimana cara kalian membagi waktu antara kegiatan dengan sekolah. Kembali lagi tujuan kita di SMK. Kita di SMK bertujuan untuk belajar, seperti itu. Dan kedua, kita akan membagi waktu antara belajar dan berkegiatan dengan baik dan benar, dan mementingkan pekerjaan rumah atau pekerjaan di sekolah, seperti itu. Dan intinya mengutamakan belajar dan tidak mengesampingkan kegiatan. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu cara kami ketika kami menjadi ketua OSIS masa bakti 2020-2021 agar dapat memajukan nama baik sekolah SMK Negeri 1 Karanganyar adalah sesuai planning kami ketika kami menjadi ketua OSIS SMK Negeri 1 Karanganyar. Yang pertama, kami akan merealisasikan visi dan misi kami, dan yang kedua, kami akan menjalankan proker kami dan mendirikan proker baru, di mana proker baru tersebut dapat mewujudkan rasa
kerjasama dengan warga SMK Negeri 1 Karanganyar dan dapat meningkatkan wujud kebersamaan para anggota OSIS atau siswa SMK Negeri 1 Karanganyar. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 1. Cara saya untuk membagi waktu antara waktu belajar dan waktu kegiatan adalah saya akan membagi waktu seefisien mungkin, yaitu saya akan dapat memprioritaskan kegiatan belajar karena tujuan kami di sini untuk belajar dan dapat mengatur waktu untuk kegiatan organisasi lainnya. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Seperti misi kami yang nomor 3 dan 4, yakni mengembangkan bakat yang dimiliki oleh siswa dan memajukan prestasi dalam segala bidang. Dengan kedua misi kami tersebut, kami yakin akan memajukan SMK Negeri 1 Karanganyar menjadi lebih maju. Terima kasih. Kami akan menjawab pertanyaan dari Ibu Murgi. Yang pertama, yang mengenai pembagian waktu antara kegiatan dan pembelajaran. Kami harus mengetahui waktu kita harus belajar dan kapan kita harus berorganisasi. Dan kami juga akan mementingkan kapan kegiatan yang paling mendesak dan terpenting terlebih dahulu. Ketika udah selesai, baru kami menyelesaikan kepentingan yang lain. Serta kami mementingkan kepentingan organisasi daripada kepentingan pribadi. Kami akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana cara kami apabila kami terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS untuk memajukan sekolah. Yang pertama, di lingkungan sekolah, maka kami akan menaati semua tata tertib sekolah karena kami sadar kami merupakan teladan bagi seluruh warga SMK Negeri 1 Karanganyar. Untuk yang eksternal atau di lingkungan masyarakat, apabila ada perlombaan, misalnya perlombaan pidato kemerdekaan, maka kami pengurus OSIS akan mengikuti lomba tersebut dan akan berusaha untuk memenangkannya, dan kami mengatasnamakan OSIS SMK Negeri 1 Karanganyar. Terima kasih. Kasih sudah kalian jawab dengan baik. Hanya pesan kami sebagai guru, semoga apa yang kalian janjikan akan terlaksana. Pesan kami tetap semangat, jaga kesehatan, kemudian kreativitas tetap dijunjung, dan juga semangat belajarnya lebih tinggi lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk semua kandidat. Demikian acara debat telah usai. Semoga calon ketua dan wakil ketua OSIS yang terpilih nantinya dapat menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan ini sehingga berlangsung dengan lancar. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua dan bisa membawa nama OSIS SMK Negeri 1 Karanganyar semakin hebat dan luar biasa. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Billahi taufik walhidayah.